Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, di pagi hari di minggu yang cerah hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk beribadah. Namun sebelumnya kita harus mengawalinya dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang cerah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada minggu hari ini kami akan melakukan ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun serta menyertai ibadah kami agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa, haleluya, amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Bila Roh Allah Ada. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, Kak Eva berharap banget nih adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat ya. Karena kali ini Kak Eva bawain cerita untuk adik-adik semua. Nah, Kak Eva mau nunjukin sesuatu nih sama adik-adik. Di atas kepalanya Kak Eva kok kayak ada api-api gitu ya?
Adik-adik tahu nggak hari ini hari raya apa? Nah, sebelum adik-adik menjawab pertanyaannya Kak Eva mau ajak adik-adik berdoa dulu ya sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita. Lipat tangannya ya adik-adik dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah tahu belum jawabannya? Jadi, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tapi adik-adik tahu nggak Hari Raya Pentakosta itu hari raya apa? Jadi Hari Raya Pentakosta adalah di mana Roh Kudus dicurahkan ke dunia kepada orang-orang percaya. Nah, sebelum Kak Eva cerita, Kak Eva mau ajak adik-adik untuk baca ayat Alkitabnya dulu ya. Jadi, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bacaannya hari ini terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, sekarang Kak Eva mau ceritain sedikit ya. Jadi, pada saat itu di Yerusalem, semua orang Yahudi dan semua orang percaya termasuk 12 murid Yesus merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah, pada saat itu 12 murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat di mana mereka di sana berdoa dan bersekutu kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sedang menantikan apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan ke dunia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu tiba-tiba datanglah tiupan angin yang sangat keras hingga memasuki tempat di mana mereka berkumpul dan berdoa. Dan orang-orang di sekitar pun bingung mengapa ada tiupan angin yang begitu keras. Nah, ini adalah tanda pertama ketika Roh Kudus Tuhan
dicurahkan ke dunia. Dan tanda yang kedua adalah pada saat itu di atas kepala 12 murid Tuhan Yesus terdapat Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah seperti nyala api. Dan tanda yang ketiga adalah mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Semua orang yang di sekitarnya pun termasuk orang Yahudi pun heran terhadap mereka karena mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Nah, di sanalah adik-adik, Tuhan Yesus mau memakai ke-12 muridnya untuk menjadi saksi di dunia tentang kebesaran dan kebaikan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas mereka. Jadi Roh Kudus tidak hanya menolong ataupun memampukan kita untuk kita bisa bersaksi mengenai kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus juga bisa sebagai pengingat dalam kehidupan kita. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang melenceng dari apa yang Tuhan Yesus mau, misal ketika kita ingin berbohong kepada orang tua. Ketika kita ingin melakukan hal tersebut, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita semua untuk tidak melakukannya. Dan kita bisa juga ambil contoh lain, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa sedih, Roh Kudus selalu ada untuk kita, untuk menghibur kita dan menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kita tergeletak. Tuhan Yesus akan selalu tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya, sehingga Roh Kudus-Nya dicurahkan kepada kita orang-orang percaya untuk tetap kuat dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, sekarang Kak Eva mau mengajak adik-adik semua, termasuk Kak Eva juga, mari kita belajar ya adik-adik untuk hidup mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah hidup kita seturut dan sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Dan biarlah kita mau terus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi saksinya di dunia. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas ya adik-adik. Aktivitas yang bakal kita buat hari ini adalah kita akan membuat mahkota. Jadi, kita harus mempersiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitasnya ya adik-adik. Jadi bahan dan alat yang dibutuhkan 2 lembar kertas, kemudian ada gunting, lem, dan pensil warna. Jadi pertama-tama adik-adik ambil dulu selembar kertas HVS atau kertas gambar yang adik-adik miliki. Jadi untuk kertas yang pertama adik-adik gambar 2 buah api. Yang pertama ukurannya yang besar, lalu yang kedua ukurannya yang kecil. Setelah itu adik-adik gunting. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, untuk gambar api yang besar diwarnain warna merah, dan untuk gambar api yang kecil diwarnain warna oranye. Tapi jangan lupa ya adik-adik, untuk di gambar api yang kecil ditulis ayat hafalannya ya, yang tercantum di dalam Yoel 2 ayat 28b, yang bunyinya bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian kepalanya ya adik-adik, bagian ini. Nah, jadi yang pertama, ambil kertas yang kedua tadi, kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini adik-adik.
kemudian kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Setelah adik-adik melipatnya menjadi dua bagian, kemudian adik-adik gunting ya, sehingga seperti ini. Ada 4 bagian kertas. Nah, setelah itu adik-adik lem di bagian ujung-ujungnya untuk membuat bagian kepalanya. Jadi bisa disesuaikan ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik cukup menggunakan 2 kertas yang sudah dipotong tadi, jadi adik-adik pakai 2 kertas saja. Kalau misalnya masih kurang, adik-adik bisa gunakan kertas sisanya lagi. Nah, setelah adik-adik membuat di bagian kepalanya, setelah itu adik-adik ambil 2 gambar api yang tadi, kemudian gambar api yang kecil ditempelkan di atas gambar api yang besar. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik tempelkan gambar apinya di bagian kepala yang sudah adik-adik buat. Seperti ini adik-adik. Jadi ada gambar apinya dan ada ayat hafalannya, dan bentuk bagian kepalanya lingkarannya adik-adik. Jadi selamat mencoba ya adik-adik. Jadi adik-adik, pesan dari Kak Eva tadi adalah supaya kita hidup dalam Roh Kudus dan kita menjadi anak-anak yang manis karena sudah menang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, sekarang ibadah kita telah usai. Marilah kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dalam doa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal kami beribadah sehingga kami boleh akhiri pada saat ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, apapun yang sudah kami dengarkan tadi, biarlah kami terus dipimpin oleh Roh-Mu saja Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mau terus dipakai oleh Engkau untuk kami bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.